그 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Apakah tadi pagi kalian sudah sarapan di rumah? Sudah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Berdiri. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan duduk. Nah, sebelum dimulai, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Hari ini apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Semua hadir. Ya, bagus sekali ya, hadir semua. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Apakah kalian tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Oke, silakan berdiri terlebih dahulu. Sorry, kids. Oke, silakan duduk. Nah, karena Ibu lihat nih kalian masih ada yang belum semangat, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan topik fokus terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian lebih fokus dan berkonsentrasi saat melakukan pembelajaran hari ini. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Jadi seperti ini. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Bisa. Kita lakukan bersama-sama ya, ikutin. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, bagus sekali. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang fotosintesis. Apakah dari kalian ada yang masih ingat tentang apa sih itu fotosintesis? Silakan, Sasha. Fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, pada tumbuhan sendiri, tempat berlangsungnya fotosintesis itu ada di daun. Untuk berfotosintesis, tumbuhan memerlukan matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Oke, benar sekali ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Sasha. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini itu masih ada kaitannya dengan pembelajaran kita minggu lalu. Di mana hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada kalian tentang pemahaman awal kalian terhadap perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan bagian apa yang paling kalian sukai? Daun itu buah. Daun. Apakah kalian tahu bagaimana cara tumbuhan itu berkembang biak? Tidak Oh, Ayu mengatakan penyerbukan ya. Nah, jadi itu benar, itu adalah contoh cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga itu dengan cara penyerbukan. Nah, apakah dari kalian ada yang tahu bunga yang identik dengan Pulau Bali? Bunga jepun. Nah, jawaban kalian terkait tiga pertanyaan tadi itu sudah benar. Namun untuk memperdalam pemahaman kalian, jadi hari ini kita akan belajar bab 1 topik C yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, adapun langkah-langkah pembelajarannya itu nanti Ibu akan memberikan kalian sebuah permasalahan yang akan kita kaji bersama. Kemudian setelah itu kalian akan menjawab LKPD bersama anggota kelompoknya. Setelah itu kalian mempresentasikan, dan yang terakhir nanti Ibu akan menayangkan sebuah video yang masih berkaitan dengan materi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang kita capai yaitu yang pertama, melalui diskusi kelompok kalian mampu menganalisis bagian-bagian bunga serta fungsinya dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan media konkret, kalian dapat mengelompokkan bunga sempurna dan tidak sempurna berdasarkan ciri-cirinya dengan tepat. Yang ketiga, melalui penayangan video, kalian mampu menyimpulkan cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga dengan tepat. Nah, terkait langkah-langkah serta tujuan pembelajarannya, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak Ibu lanjut ya. Nah, silakan kalian perhatikan di layar ya. Di sini Ibu mempunyai sebuah dialog antara tiga orang, yaitu ada Edo, Denny, dan Abu. Nah, dari kalian apakah kalian bisa membantu Ibu untuk membacakan dialognya? Silakan, Dinda. Ibu mengatakan, sejuk sekali ya udara di hutan. Kemudian Denny bertanya, siapa yang menanam pohon-pohon ini? Mengapa tumbuhan ini bisa tumbuh menyebar di hutan ini? Kemudian Abu menjawab,
benar juga ya, padahal tumbuhan kan tidak bisa bergerak. Oke, terima kasih Ninda. Kita tahan dulu untuk Ninda. Nah, menurut kalian apakah di tengah hutan itu ada rumah atau tempat tinggal? Nah, menurut kalian siapa yang menanam tumbuhan yang ada di tengah hutan? Manusia itu sendiri. Tuhan. Ya, benar, bisa juga ya. Nah, apakah kalian tahu kenapa tumbuhan itu dapat tumbuh menyebar di tengah hutan? Ada yang tahu? Karena tumbuhan itu mengalami perkembangbiakan. Nah, tadi Ninda mengatakan karena tumbuhan itu mengalami perkembangbiakan. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk membuktikan apakah jawaban yang dikatakan oleh Ninda itu benar atau salah dengan cara mengerjakan LKPD. Nah, di sini Ibu meminta kalian untuk membentuk 3 kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri 1 sampai 2 orang. Silakan kalian duduk bersama anggota kelompoknya terlebih dahulu. Sudah, Ibu. Nah, Nah, kemarin Ibu sudah memberitahu kalian untuk membawa bunga yang ada di sekitar lingkungan kalian. Apakah semua kelompok sudah membawanya? Sudah. Apakah dari kalian ada yang membawa bunga jepun? Saya bawa. Oh, semua yang bawa ya? Ya. Seperti yang di awal tadi, bunga jepun itu identik sekali dengan Pulau Bali. Namun ternyata bunga jepun atau bunga kamboja itu asalnya aslinya itu bukan berasal dari Bali. Nah, dari kalian apakah ada yang tahu bunga kamboja itu berasal dari negara mana? Silakan Ibu. Dari Amerika, Ibu. Ya benar ya, dari Amerika, tepatnya itu ada di Amerika Tengah. Nah, menurut kalian kenapa sih bunga kamboja atau bunga jepun itu sangat identik dengan Pulau Bali? Maka di Bali banyak tumbuh. Ya benar ya, karena di setiap rumah itu pasti ada ya pohon bunga jepun atau bunga kamboja itu. Pohon itu sangat lekat dengan masyarakat di Bali, khususnya umat Hindu, di mana bunga ini itu dipercaya sakral dan digunakan untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didiknya terlebih dahulu ya. Nah, di sini silakan kalian baca petunjuk pekerjaan pada lembar yang sudah Ibu bagikan tadi. Kemudian setelah itu silakan kalian tuliskan nama anggota kelompoknya. Kemudian di dalam LKPD ini terdapat 2 kegiatan, di mana pada kegiatan kedua itu kalian diminta untuk menganalisis bunga yang sudah kalian bawa tadi, itu termasuk ke bunga sempurna atau tidak sempurna, serta tuliskan asal negaranya. Nah, silakan kalian baca pada petunjuk pada setiap kegiatannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum mengerjakan? Tidak. Oke, silakan kerjakan ya. Ibu berikan waktu 15 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Ibu. Kamu mau buang apa aja? Tadi kan yang saya bilang itu ciri-cirinya dia mempunyai sekali dengan itu maka termasuk tidak termasuk atau tidak sembarangan tentang jenisnya keterangan. Bisa? Ini kan di satu ini di bagian lagi. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan. Nah, di sini Ibu meminta 1 orang perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Nah, sistemnya nanti di sini Ibu akan menggunakan permainan roda putar, di mana nanti Ibu akan memutar rodanya. Misalnya berarti di angka 1 berarti kelompok 1 yang keluar akan maju ke depan untuk mempresentasikan. Nanti bukan ya, untuk kegiatan 1 terlebih dahulu. Di kegiatan 1 akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kegiatan 1, yang mana diminta untuk coba untuk mengamati gambar bunga berikut ini. Beri nama setiap bagian yang ditunjuk dan jelaskan fungsi dari masing-masing bagian. Jawaban kelompok kami itu yang pertama, bagian pertama itu menunjukkan kepala putih.
Bagian 2 itu menunjukkan kepala sari, fungsinya yaitu tempat menyimpan serbuk sari. Yang ketiga itu menunjukkan benang sari, fungsinya yaitu sebagai alat perkembangbiakan atau kelamin jantan pada bunga. Yang keempat itu menunjukkan akar biji, fungsinya yaitu untuk melindungi sel telur dan tempat pertemuan antara sel telur yang akan dibuat. Yang kelima itu menunjukkan dasar bunga, fungsinya yaitu akan meletaknya mahkota bunga. Yang keenam itu menunjukkan rantai bunga, fungsinya yaitu untuk menyokong atau menopang bunga yang tumbuh. Yang ketujuh itu menunjukkan kelopak bunga, fungsinya untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Yang kedelapan menunjukkan mahkota bunga, fungsinya yaitu untuk menarik perhatian serangga. Dan yang kesembilan itu adalah rantai putik, fungsinya untuk menyangga kepala putik agar bisa berdiri dengan baik. Dari kelompok lain, apakah kalian memiliki jawaban yang berbeda atau sama? Sama. Oke, jawaban dari kelompok Natasha itu juga sudah benar sekali. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Natasha. Selanjutnya yaitu kegiatan kedua. Kegiatan kedua itu akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk membacakan mempresentasikan hasil diskusi kegiatan kedua. Jadi nama bunga yang pertama itu kamboja, jenis bunganya tidak sempurna. Keterangannya hanya memiliki benang sari, asal negaranya dari Amerika Tengah. Yang kedua, bunga kertas, jenis bunganya sempurna. Keterangannya memiliki benang sari dan putik, asal negara Amerika Selatan. Yang ketiga ada bunga kembang sepatu, jenis bunganya sempurna. Keterangannya memiliki benang sari dan putik, asal negara Asia Timur. Yang keempat atau yang terakhir itu ada bunga strawberry, jenis bunganya itu sempurna. Keterangannya memiliki benang sari dan putik, berasal dari negara Amerika. Nah, untuk kelompok lain, apakah dia memiliki jawaban yang berbeda atau sama? Sama. Oke, jawaban dari kelompoknya ini juga sudah benar sekali. Kita lanjut ke kelompok ini. Nah, yang terakhir yaitu kegiatan 3. Karena tadi sisa kelompoknya kita ya, silakan kelompok kita maju ke depan. Langsung membacakan jawabannya jadi. Nah, jadi yang pertama yaitu mengapa serangga senang hinggap di bunga. Jadi karena bunga merupakan sumber makanannya, sehingga serangga sangat senang dengan nektar atau sari bunga. Warna bunga yang cerah dan aromanya yang harum memikat para serangga untuk hinggap di bunga. Kemudian yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang proses penyerbukan? Penyerbukan merupakan proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Yang ketiga itu apa yang terjadi pada bunga setelah proses penyerbukan. Setelah proses penyerbukan, putik akan tumbuh biji. Biji ini dapat digunakan oleh tanaman untuk berkembang biak atau memperbanyak jenisnya. Nah, untuk kelompok lain, apakah dia memiliki jawaban yang berbeda atau sama? Sama. Nah, oke, jawaban dari kelompok kita itu sudah benar ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Nah, selanjutnya, karena tadi kita sudah menjawab lembar kerja peserta didik. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video yang masih berkaitan dengan materi hari ini. Tujuannya agar kalian itu lebih memahami mengenai bagaimana sih cara perkembangbiakan pada tumbuhan dan bunga. Nah, silakan disimak ya videonya. Pernahkah kalian melihat letak yang terbang di sekitar bunga? Serangga ini senang sekali dengan bunga. Bagaimana tidak? Bunga adalah sumber makanannya. Serangga ini senang sekali dengan nektar atau sari bunga. Warna bunga yang cerah dan aromanya yang harum memikat para serangga untuk hinggap di bunga. Berbagai serangga lainnya kemudian asik menikmati sari bunga yang besar. Ketika itu, serbuk sari akan menempel pada tubuh serangga. Ada yang menempel di ekornya, di sayapnya, atau di sekitar mulutnya. Setelah selesai menikmati nektar di bunga ini, lembar serangga akan terbang ke bunga lain. Saat serangga menikmati nektar di bunga yang baru, benang sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke putik bunga. Lalu terjadilah yang namanya penyerbukan. Nah, dari penayangan video dan juga diskusi kalian tadi bersama anggota kelompoknya, apakah dari kalian ada yang bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Denny, mengapa tumbuhan itu dapat tumbuh menyebar di tengah hutan? Silakan Ayu. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh menyebar di dalam hutan? Karena tumbuhan mengalami perkembangbiakan. Contohnya pada tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga berkembang dibantu oleh serangga atau lebah dengan cara penyerbukan, di mana lebah menghampiri suatu bunga untuk mencari sumber makanannya. Saat lebah asik menikmati nektar,
Ketika itu serbuk sari akan menempel pada tubuh lebah. Kemudian setelah menikmati makanannya, lebah akan terbang dan menghampiri bunga yang lainnya. Saat lebah menikmati nektar di bunga yang baru, benang sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke putik bunga dan akhirnya terjadilah proses penyerbukan. Jadi, suatu tumbuhan dapat menyebar di dalam hutan tidak hanya dibantu oleh manusia, tapi juga dapat disebabkan oleh hewan atau serangga. Oke, benar sekali ya yang dikatakan oleh Ayu. Tepuk tangan dulu untuk Ayu. Nah, sampai di sini, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Apakah kalian sudah paham mengenai materi hari ini? Sudah. Nah, apakah dari kalian ada yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari? Silakan ya. Jadi kita hari ini sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Nah, di mana tumbuhan berbunga berkembang biak dengan cara penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Selain itu, kita juga sudah belajar tentang bagian-bagian bunga yang terdapat dua alat perkembangbiakan pada bunga, yaitu benang sari sebagai organ reproduksi jantan, sedangkan putik sebagai organ reproduksi betina. Oke, terima kasih Dian. Tepuk tangan dulu untuk dia. Nah, jadi hari ini kita sudah banyak sekali belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan berbunga. Nah, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Bagian kegiatan apa yang kalian sukai? Menonton Video. Video. Oke. Nah, karena kita sudah melakukan pembelajaran dengan sangat baik, mulai dari memecahkan masalah, berdiskusi dalam kelompok, serta presentasi. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk diri kita. Nah, untuk mengetahui pengalaman kalian lebih dalam, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi yang akan kalian kerjakan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, soal evaluasi ini kalian akan kerjakan secara mandiri ya. Ibu akan berikan waktu 10 menit. Oh ya, namanya silakan di pojok kanan atas ya. Ibu kalau dulu saya di sini. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah, silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Si teman yang di depan ya. Nah, karena kita sudah selesai melakukan pembelajaran hari ini, untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai zat dan perubahannya. Silakan kalian pelajari di rumah masing-masing ya materinya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Meong Meong. Silakan sekalian berdiri terlebih dahulu. Baik, semuanya berdoa mulai. Doa selesai. Satu langkah sandi. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di minggu depan ya.